Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Hari ini saat teduh kita dari Mazmur nomor 74. Saudara, saya ingin memulai dengan satu pencerahan mengenai kitab Mazmur. Apakah menurut saudara kitab Mazmur itu semuanya ditulis oleh Raja Daud? Apakah menurut saudara begitu? Jawabannya tidak, saudara. Tidak semua yang ada di dalam Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, tidak. Contohnya Mazmur 74 ditulis oleh Bani Asaf. Siapa Bani Asaf? Bani Asaf merupakan keluarga penyanyi yang paling terkemuka di zaman Esra, zaman pembuangan ke Babel dan balik pulangnya lagi. Ada peristiwa apa sebenarnya sehingga Mazmur 74 ini ditulis? Nah, mari kita baca dulu dari judulnya yang ada di Alkitab ini ya saudara. Alkitab ini LAI memberikan judul begini: Nyanyian Ratapan Karena Bait Suci yang Rusak. Jadi kalau ngomong bait suci sudah berdiri, zaman Daud belum berdiri. Bait suci kan dibangun zaman Salomo. Karena itu sekali lagi Mazmur tidak selalu ditulis oleh Daud. Ini oleh keluarga kelompok Bani yang memang penyanyi-penyanyi khusus di bait Allah. Nah saudara, mengapa kok bisa rusak? Pertanyaannya begitu. Ternyata sejarah mencatat begini saudara. Kehancuran Yerusalem dan bait Allah, waktu itu Yerusalem, temboknya dan bait Allah dihancurkan oleh Nebukadnezar dan juga oleh pasukan bangsa Kaltim. Nah itu sebabnya kenapa bisa sampai hancur. Bukan hanya itu, setelah terjadi penghancuran juga bangsa Yehuda dan beberapa dari suku yang lain itu dibuang ke Babel juga. Latar belakangnya seperti itu saudara. Dan peristiwa hancurnya Yerusalem, hancurnya bait Allah itu pada akhirnya menjadi perkabungan nasional. Salah satu cara berkabung adalah dengan merendahkan diri dan berpuasa. Itu caranya zaman itu ya, zaman Israel itu. Saya mencoba mencari persamaan dengan hidup kita di masa kini. Rasanya tidak ada saudara. Kalaupun ada itu lebih ke lokal setempat yang berduka. Jadi tidak secara nasional. Memang kadang menemukan kehebohan atas peristiwa itu, tapi hanya sebatas di sosmed, di grup-grup WA di-share begitu, tapi nggak ada tindakan yang nyata. Cuma seneng nge-share aja, kadang seperti itu. Mari kita kembali ke Mazmur 74. Apa sih yang ingin diajarkan kepada umat melalui pengajaran Asaf ini? Yang pertama saudara, tentang hubungan Tuhan Allah dan umatnya. Dari sini kita tahu hubungan Tuhan Allah dan umatnya. Bangsa Yehuda ini punya posisi yang khusus di hadapan Allah. Mereka adalah bangsa yang istimewa karena dengan mereka lah Tuhan Allah pertama-tama mengikat ikatan perjanjian yang dikenal dengan Kovenant. Mereka juga yang disebut dengan, jika bakal gereja memang, yang disebut dengan biji mata Allah. Jadi punya hak istimewa, punya kekhususan, punya kedudukan yang istimewa yang tidak bisa kita sangkap. Karena keistimewaan itu akhirnya mereka juga jatuh di dalam dosa. Diperingatkan dosa, terus nabi-nabinya bersuara. Tapi ternyata mereka mengeraskan hati. Kedudukan yang istimewa sebagai umat perjanjian, tapi jatuh dalam dosa dan diperingatkan tidak kembali. Tuhan mendisiplin mereka. Sekali lagi saudara, mereka umat ini punya hak istimewa, punya kekhususan, punya keistimewaan. Tapi ketika jatuh dalam dosa diperingatkan berulang-ulang, tidak juga bertobat, Tuhan mendisiplin mereka, Tuhan menghukum mereka, bahkan sangat berat. Dikatakan begini saudara, sangat beratnya. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Saking beratnya. Allah mengangkat umatnya dengan hubungan yang istimewa, covenant, hubungan perjanjian. Tapi yang harus kita tahu, relasi yang istimewa ini tidak otomatis menghapuskan disiplin ilahi jika umatnya sudah diperingatkan tidak bertobat. Saya jadi ingat dalam Imamat 10 saudara, yang kepada yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku. Kepada yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku. Ajaran ini tentunya bertolak belakang dengan pada umumnya kehidupan kita.
Jika seseorang merasa istimewa, seseorang merasa dekat, merasa karib, maka ia bisa seenaknya, bahkan berbuat sembrono. Ajaran itu tidak berlaku bagi umat Allah. Semakin dekat, semakin karib, harus menunjukkan kekudusan, menunjukkan ketaatan, menunjukkan keterikatan karena Allah kudus. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada ajaran Tuhan. Kalaupun kita istimewa, kalaupun kita punya tempat khusus di mata Allah, kalau kita tidak juga hidup kudus, tetap Allah akan disiplin. Gereja yang sejati kan punya 3 tanda ya: pemberitaan firman, sakramen, dan disiplin. Nah ini saudara, untuk menyatakan kekudusan Allah supaya orang itu kembali. Yang istimewa, yang karib harus menjaga kekudusannya. Jangan sembrono, jangan ngawur terhadap orang yang dianggap karib. Jangan. Mengapa? Karena ada sumber ajarannya, yaitu hubungan Allah dengan umatnya. Lalu yang kedua saudara, di antara kesusahan nasional yang dialami oleh umat zaman itu, kesediaan untuk menerima disiplin ilahi akibat dosa mereka itu terbuka bagi orang-orang mencintai Tuhan. Ternyata ditemukan bahwa para perusak bait Allah, perusak Yerusalem, tidak hanya menghancurkan gedung atau bangunannya, tetapi dituliskan begini. Nah ini saudara ya, ingatlah musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Tidak puas untuk menghancurkan bangunannya, gedungnya, tapi juga menista. Lalu umat ini harusnya bagaimana? Apa artinya ketika ada orang yang menista Allah kita, menista Tuhan kita? Tuhan tidak panggil kita untuk demo, tidak. Tapi mari kembali pada ajaran dalam Mazmur ini, yang doanya begini: ingatlah bagaimana musuh menghina engkau ya Tuhan, bangsa yang tidak mengenal engkau menghujat namamu. Menghina sama dengan menghujat. Apakah berarti Allah perlu dibela? Kita yang membela Allah? Bukan, Allah yang bela kita. Karena itu kalimatnya kan begini: ingatlah bagaimana musuh menghina engkau ya Tuhan, bangsa yang tidak mengenal engkau menghujat namamu. Artinya apa? Kita percaya orang yang menghina Allah, yang menghujat Allah, orang itu akan berhadapan dengan Allah itu sendiri, karena nama Allah itu kudus. Jadi apa yang Tuhan mau ajarkan melalui Mazmur 74? Yang pertama, umat Allah itu sama dengan gereja, atau bisa disebut dengan cikal bakal gereja di zaman Perjanjian Lama. Gereja bisa mengalami perkabungan, yaitu apa? Dosa yang dianggap tidak dosa, pelanggaran yang sudah tidak terasa sebagai pelanggaran, sebagai hal yang biasa. Kita harus berkabung untuk hal itu. Kepekaan untuk mengalami kekudusan Allah harus ditimbulkan. Kepekaan mengenai kehadiran Allah di tengah-tengah kita harus ditimbulkan dan dimunculkan. Jangan dikit-dikit nggak apa-apa, dikit-dikit nggak apa-apa. Bukan begitu saudara. Yang harus membuat kita terus peka dan terus berdoa. Itu tujuannya. Ayo kembali. Kalau Tuhan ingatkan. Contoh ya saudara, contoh. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah? Kalau hal yang kecil-kecil aja kita nggak mau taat. Lagi ya. Bagaimana kita bisa taat pada Allah yang Maha Agung, Maha Besar? Kalau kecil-kecil aja kita tidak mau taat. Lalu yang kedua, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita pembalasan. Ingat saja, siapa yang menghujat nama yang kudus, menghina nama yang kudus, orang itu pasti berhadapan dengan Allah sendiri, bukan berhadapan dengan kita. Dengan Allah, karena Allah yang punya nama yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kepekaan rohani kita timbulkan. Kita terus asa dari hal yang paling kecil. Kesusahan saudara kita jangan dianggap sebagai hukuman, tetapi bagian dari kita untuk mengambil bagian dalam kesusahannya. Kalaupun ada hal-hal yang membuat kita berlatih, menambah porsi berlatih, terimalah itu sebagai bagian untuk melatih kita taat sebelum peristiwa yang besar terjadi. Taat, memang susah untuk taat, tapi orang yang mencintai Tuhan memilih untuk taat. Selamat ulang tahun untuk Genio. Mari terus belajar untuk taat sebagai orang yang mencintai Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menyatakan kekudusan kepada orang yang karib. Artinya Tuhan akan mendisiplin orang yang istimewa, orang yang mencintai Tuhan, orang yang karib dengan Tuhan. Kalau orang itu tidak juga bertobat untuk kembali kepada Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu yang pada akhirnya mengubahkan pandangan umum. Biasanya orang yang karib justru sembrono. Kami berdoa Tuhan untuk Jenio yang berulang tahun hari ini, peluklah dia, genggam erat hatinya, supaya ia menemukan Tuhan dan terus berjalan dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, dan Engkau menyatakan kekudusan-Mu. Berdoa juga untuk tahun 2022 yang akan segera berakhir di bulan Desember ini, dan perayaan Natal yang semakin mendekat. Tuhan, kuduskanlah kami, supaya hati kami teruntuk untuk Tuhan saja. Berdoa untuk perubahan pembimbing komisi remaja, pembimbing komisi wanita, dan majelis penghubung di komisi remaja, majelis penghubung di komisi pemuda. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tolong perubahan ini semakin membangkitkan semangat, semakin meneguhkan pengajaran-pengajaran Allah, dan menolong kami kembali kepada firman-Nya, kembali kepada Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Tolonglah hamba-Mu yang akan membimbing komisi wanita di tahun 2023. Tolonglah penginjil Yohanes yang akan membimbing komisi remaja di tahun 2023. Tolonglah untuk Bapak Ta'ian akan menjadi majelis penghubung di komisi pemuda, dan Bapak Vindiar menjadi majelis penghubung di komisi remaja. Tolonglah ya Tuhan, agar nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.